Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sobat-sobatku sekalian yang senantiasa berada di dalam kebaikan, sahabat yang utama Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Aku tidak mau hidup lama di dunia yang fana ini kecuali dikarenakan tiga hal. Yang pertama, karena keindahan berdakwah dan berjihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua, repotnya bangun dan berdiri tegak untuk qiyamul lail. Dan yang ketiga adalah indahnya kesempatan ketika bertemu dengan para sahabat-sahabat seiman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala." Mungkin kisah berikut ini mampu mengawal perasaan kita betapa ukhuwah itu merupakan pertanda iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak Rasulullah SAW wafat, beliau Bilal bin Rabah, salah seorang sahabat yang utama, yang mulia, menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah mampu lagi untuk mengkumandangkan azan. Ketika Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an meminta untuk menjadi muadzin kembali, dengan hati yang berat, dengan hati yang pilu dan sedih, Bilal pun berkata, biarkanlah aku hanya menjadi muadzinnya Rasulullah SAW, karena saat ini Rasulullah SAW telah tiada, maka aku bukan muadzin siapa-siapa lagi. Abu Bakar pun tidak lagi bisa mendesak Bilal untuk kembali mengkumandangkan azan. Maka kesedihan sebab ditinggal oleh wafatnya Rasulullah SAW terus mengendap di dalam sanubari lubuk hati Bilal bin Rabah yang paling dalam. Dan kesedihan itu akhirnya yang mendorong dirinya untuk meninggalkan kota Madinah, dan dia ikut bergabung bersama pasukan Islam untuk berperang menuju Syam, dan kemudian dia tinggal di Kham, Syria. Lalu kemudian lama Bilal tidak mengunjungi Madinah, maka pada suatu ketika Bilal bin Rabah di malam hari dia tidur, maka dia kaget Rasulullah Muhammad SAW hadir dalam mimpi Bilal. Dan Rasulullah dalam mimpi itu menegur Bilal, "Ya Bilal, wa ma hadzal jafa?" Wahai Bilal, mengapa engkau tidak pernah mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini? Bilal bin Rabah pun terperanjat. Dia kaget. Segera dia mempersiapkan perjalanannya menuju ke kota Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Setelah sekian tahun, sudah lama dia tinggalkan kota ini, sudah lama dia tidak berziarah kepada makam Rasulullah. Setiba Bilal bin Rabah di kota Madinah, Bilal berseduh dan mengekspresikan, melampiaskan keserinduannya kepada Rasulullah SAW di hadapan makam beliau. Maka pada saat itu ada dua pemuda yang tampaknya sudah beranjak kepada usia dewasa mendekati Bilal bin Rabah, dan ternyata kedua pemuda itu adalah cucu dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Husain. Dengan mata sembab oleh tangis, Bilal bin Rabah yang sudah nampak beranjak tua itu memeluk kedua cucu Rasulullah SAW. Lalu salah satu dari keduanya, dari dua orang cucu itu, berkata kepada Bilal, "Wahai paman, maukah engkau sekali ini saja mengkumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kembali kakek kami yang dulu telah menjadi seorang nabi rasul kepada umat ini." Maka ketika dialog dengan dua anak itu tadi, secara tidak sengaja Umar bin Khattab radhiyallahu an yang pada waktu itu telah menjadi khalifah juga sedang melihat dialog yang mengharukan itu, dan Umar bin Khattab pun juga memohon kepada Bilal untuk bersedia mengkumandangkan azan meski sekali ini saja. Maka Bilal pun memenuhi permintaan itu. Lalu kemudian ketika sudah waktu masuk sholat, sudah tiba waktu masuk azan, Bilal bin Rabah seperti kebiasaan kaum terdahulu, ketika mengkumandangkan azan dia naik ke tempat yang tinggi, dan dia pun berazan mengucapkan, mulailah Bilal bin Rabah mengkumandangkan azan.
Setelah lafaz pertama dari azan, Allahu Akbar, dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, maka seluruh penduduk Madinah pada waktu itu, yang waktu itu semuanya sedang beraktivitas, semuanya terkejut, tidak menyangka suara merdu siapa inikah? Apa yang sudah lama hilang? Suara merdu itu yang sudah lama tidak mereka dengar sejak meninggalnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mereka akhirnya seluruh penduduk Mekah, seluruh penduduk kota Madinah itu teringat kembali dengan sosok agung Rasulullah Muhammad SAW yang dirindukan oleh penduduk kota Madinah pada waktu itu. Maka ketika Bilal meneriakkan kata asyhadu an la ilaha illallah, maka seluruh isi kota Madinah berlarian menuju masjid, di mana masjid itu sedang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dan kemudian ketika saat Bilal bin Rabah mengucapkan kalimat azan, ketika pada kalimat Muhammad Rasulullah, maka pecahlah tangisan dari seluruh lapisan masyarakat itu. Akhirnya apa? Bilal bin Rabah pun juga ikut menangis. Semuanya menangis, teringat masa-masa indah bersama kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Dan Umar bin Khattab yang paling keras tangisnya, dan bahkan Bilal sendiri pun tidak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya keluh, lidahnya tercekat, dan air matanya berderai, menetes. Dan hari itu ma'asyiral muslimin jamaah, sahabat-sahabatku sekalian dalam kebaikan, kota Madinah pada waktu itu mereka terharu mengenang kehidupan mereka kembali bersama kehidupan Rasulullah SAW. Dan sahabatku yang selalu dalam kebaikan, hari itu adalah azan pertama dan juga azan terakhir dari Bilal bin Rabah setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, azan yang tidak bisa dirampungkan. Demikian mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini pada kesempatan ini mampu menambah kecintaan kita kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.